Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini tanggal 31 Agustus 2023 ataupun hari terakhir di bulan Agustus 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU/USD pada hari terakhir bulan Agustus 2023 hari ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin, yang dimana kemarin juga sudah saya katakan bahwa harga itu bisa saja turun untuk melakukan retest, dan terkadang harga itu tidak melakukan retest, yang ada dia langsung membuat kenaikan. Dan benar aja harga itu langsung membuat kenaikan tanpa melakukan retest di harga 19.30 dan di 19.25. Harga itu langsung terbang ketika dia break 19.41. Ya, harga itu langsung terbang dan langsung masuk ke area Fibonacci 61,8 ya, sudah kena kemarin di area 1949. Kenaikannya itu kalau dilihat berdasarkan ini ya, berita kemarin malam. Berita kemarin malam itu sangat luar biasa signifikan perubahannya ya. Jika dibandingkan dengan hari Selasa kemarin, kita ada data dari hari Selasa itu sudah buruk dari segi consumer confidence dan juga jobs opening, sudah merah semua. Kemudian kemarin dari segi ADP non-farm dan juga prelim GDP dari Amerika itu juga hasilnya turun. Walaupun dari segi ADP di sini mengalami revisi kenaikan dari 324 ke 371, tetapi data yang keluar tadi malam itu adalah sebanyak 177 ya. 177 itu di bawah ekspektasi yang hanya 194.000. Jadi jomplang banget bedanya ataupun jauh banget gapnya dari 371.000 ke 177.000. Sedangkan dari segi GDP preliminary GDP yang ada di USD itu yang sebelumnya 2,4% drop menjadi 2,1%. Jadi kemarin kalau kita lihat, karena dua berita itu harga langsung seketika naik di atas 1941, tutup di atas 1945 dan kemudian naik sampai ke 1949 ya. Jadi semua level yang ada di sini itu sudah lewat semua. Mungkin ada nggak teman-teman di sini yang open posisinya itu berdasarkan news kemarin ya. Jika teman-teman ada yang open buy berdasarkan news, itu sebenarnya teman-teman sudah profit lumayan ya. Anggaplah teman-teman itu open setelah news itu keluar, berarti kan 30 menit setelahnya itu kan di 1945. Nah, target teman-teman berarti setidaknya cukup di 30 pip aja sampai di 1948 sudah keluar ya. Terus sekarang apakah kita bisa open hari ini? Saya rasa masih bisa ya. Walaupun hari ini kita ada berita dari segi USD yang cukup penting, yaitu yang pertama adalah dari segi unemployment claim dan juga dari segi core PCE price index. Lebih tepatnya kita akan melihat dari segi core PCE price index ataupun personal consumption expenditure dari tingkat core-nya, karena ini merupakan salah satu faktor yang akan menjadi penilaian dari The Fed apakah inflasi itu dikatakan turun yang sebenarnya atau tidak. Karena jika konsumsi di Amerika itu ataupun tingkat konsumsi di Amerika itu meningkat, berarti kan orang lebih senang untuk melakukan belanja, yang dimana itu tidak disenangi oleh The Fed. Karena tujuan dari The Fed adalah kan mengerim ataupun mengerim pelan-pelan alur ataupun sifat konsumsi di masyarakat supaya tidak terlalu naik dari inflasi. Oleh karena itu suku bunga dinaikkan. Jika nanti malam kita melihat core PCE price index-nya itu bisa drop di bawah 0,2, maka ini menjadi salah satu faktor kemungkinan di bulan September nanti tidak akan ada kenaikan suku bunga ya. Ini masih satu faktor ya. Core PCE price index ini masih satu faktor. Diperlukan di hari faktor selanjutnya yaitu di hari besok, di hari Jumat, yaitu ada NFP, dan di bulan depan di minggu depan di
awal September itu ada tingkat inflasi di Amerika. Jadi masih ada dua faktor lagi yang akan menentukan apakah nanti di bulan September inflasi benar-benar turun dan suku bunga apakah akan naik atau tidak. Untuk dari segi tingkat pengangguran klaim mingguan itu di sini masih flat ya, sekitaran 230.000. Ini sih tidak akan terlalu berpengaruh. Saya rasa yang lebih berpengaruh adalah dari segi core PCE price index sendiri. Nah, sekarang apakah kita bisa open ya? Pertama, hati-hati. Harga saat ini berada di titik golden ratio-nya. Walaupun kita sudah melakukan buy berulang kali ya kan dari hari Selasa. Dari hari apa ya? Dari hari Senin ya. Dari hari Senin, Selasa dan Rabu harga itu kan terus naik, yang dimana sudah saya katakan bahwa harga itu akan mengalami kenaikan karena kita akan melihat yang namanya retracement daily yang kemungkinan bisa sampai di 61,8 ataupun sampai di 1950. Nah, sekarang harga itu berada di zona yang sangat tepat di 61,8 dan juga angka psikologi number di angka 1950. Jadi untuk hari ini saya rasa lebih baik wait and see dulu ya. Jika kemarin sudah saya katakan untuk bisa lakukan buy dan seterusnya, untuk saat ini saya lebih prefer untuk wait and see dulu ya. Karena walaupun hari ini kita ada berita yang penting dari segi core PCE, tapi permasalahannya adalah besok. Besok itu kita ada yang namanya data NFP, yang dimana data NFP di sini akan menjadi hal yang sangat penting bagi mata uang USD ya. Jadi besok akan menjadi hari H-nya yang saya rasa untuk hari ini pergerakannya akan sedikit limited ataupun sedikit terbatas sampai di 1950. Saya rasa nih angka 1950 akan menjadi titik kunci ya. Mungkin dia akan keluar dari 1950 kemudian turun lagi ya, seperti halnya yang ada di sini. Dia masuk ke 1950, turun lagi, naik lagi ke 1950 sampai akhirnya benar-benar break di bawah 1950, kemudian harga benar-benar turun ke bawah ya kan. Jadi saya rasa untuk hari ini pergerakannya akan masih terbatas sampai di 1950. Kemungkinan dia akan bergerak zigzag ya. Bisa saja dia break ke atas, kemudian turun lagi naik di sini, kemudian dia kena lagi 1950 dan begini seterusnya. Ya, ini menurut saya akan seperti ini sampai berita nanti malam. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan sih harga bisa juga bergerak naik dan menghiraukan angka 1950 bisa juga. Ataupun harga itu merespek trend line ya, ingat di sini kita ada satu trend line yang kita tarik dari 20 Juli ya. Dan kemungkinan bisa saja harga itu respect trend line ya, respect trend line tembus sampai ke 1954, kemudian drop lagi, kemudian dia kena lagi, kemudian dia kena trend line yang di bawah. Itu juga bisa ya, itu juga bisa terjadi. Jadi ya tergantung, nanti kita akan lihat bagaimana candlenya nanti ya. Bisa saja dia respect trend line, bisa juga tidak. Oleh karena itu saya lebih pribadi untuk wait and see dulu bagaimana pergerakannya untuk saat ini di XAU/USD. Kita wait and see lebih baik karena saat ini ya, ini menjadi area yang sangat penting untuk saat ini. Pertama, ini adalah di 61,8 Fibonacci daily retracement. Lalu yang kedua adalah angka psikologi number di angka 1950. Dan yang ketiga, ini kita ada trend line major untuk bearish trendnya ya. Karena sekali lagi tren saat ini itu masih bearish. Teman-teman bisa lihat sendiri, harga itu sudah membuat yang namanya new lower low. Tinggal dia membuat yang namanya new higher low, atau ya dia tinggal membuat high yang lebih rendah. Jika demikian, harga akan melanjutkan penurunannya lagi. Bisa saja demikian. Oleh karena itu saya rasa akan menunggu hari ini fix dulu ya. Apakah daily candle hari ini itu bisa tutup di atas 1950
atau bisa tutup di atas trend line. Saya lebih prefer untuk menunggu harga itu tutup di atas dua itu. Tapi jika misalnya tidak bisa, ya kemungkinan harga akan masih bergerak sideways begini-begini aja. Dan sekalipun dia turun, saya rasa dia akan bisa turun menjemput area demand yang ada di 1937, yang dimana ini juga merupakan area resisten become support saat ini, ya, di 1938. Ya, di 1938 kita ada area support resisten become support, dan otomatis di sini juga ada struktur demand. Penurunannya pun bisa sampai di 1938. Kalau teman-teman mau ambil sell di 1950, sedikit catatan, kalau ingin ambil sell di 1950, mau tidak mau stop loss teman-teman taruh di 1955 ya. Misalnya teman-teman ada yang mau open sell nih, ingin mengikuti major trendnya. Nah, sudah, teman-teman tinggal taruh stop lossnya di atas high terakhir di sini, berarti taruh di 1956 atau enggak di 1957, kasih ruang setidaknya ya. Kemudian untuk TP-nya adalah cukup sampai di 1937 aja, nggak usah terlalu muluk-muluk turun ke bawah jauh ya. Tapi kalau teman-teman tidak ingin open, ya it's okay ya, karena saya pribadi nggak mau open dulu sih. Kalau ingin nge-buy, ya bisa tunggu di harga ini ya, bisa tunggu di harga ini. Kalau ingin ambil posisi buy, target sampai di 1950, stop loss cukup taruh di 1932 atau enggak di 1932 lah ya, 1932 pas. Kemudian take profit sampai di 1950, bisa demikian seperti ini. Oke, tapi misalnya harga itu hanya bergerak bolak-balik di sini saja, ya sudah, step aside dulu, tunggu berita nanti malam keluar, karena berita nanti malam ini keluarkan di jam setengah 9 WITA atau enggak di jam setengah 8 WIB ya kan, teman-teman masih melek lah bahasanya kan, seperti berita kemarin ini keluar jam setengah 9 malam ya kan, jam setengah 8 WIB ya. Intinya untuk hari ini saya pribadi menunggu apakah 1950 itu bisa break atau tidak, dan apakah trend line di sini itu bisa dianggap valid atau tidak ya. Jadi saya akan benar-benar menunggu satu lingkaran merah ini. Di lingkaran merah ini apakah harga itu berhasil break di atas 1950 dan juga break di atas trend line, atau malah harga itu merespek 1950 dan merespek garis trend line daily. Jika dia bisa break di atas 1950 dan juga di atas garis trend line, saya rasa kelanjutan kenaikan XAUUSD bisa cukup tinggi sampai ke 1970 ya. Ini mengesampingkan faktor untuk berita besok untuk NFP ya. Tapi misalnya harga itu merespek 1950, maka tahanan pertama yang akan dijemput adalah di 1938 dulu, 1938 sampai 1935, karena ini di time frame H4 kita ada yang namanya rally base rally ya. Otomatis base ini akan menjadi tahanan pertama bagi XAUUSD jika harga itu memang merespek 1950 ya. Ini base ini akan menjadi area tahanan pertama sebelum tahanan berikutnya ada di 1925. Oke. Jadi harap bersabar dulu kalau saya pribadi ya. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.